pimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik Pak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Oke baik, di sini untuk yang hadir apakah ada semua? Ada semua Pak. Oke baik, karena hadir kita lihat semuanya. Nah, adapun pokok bahasan kita pada pagi hari ini itu perilaku konsumen pada bisnis retail. Nah, semuanya ada duduk secara kelompok kan? Oke baik, di sini Bapak ada LK. Nah, di sini kita dibagi 3 kelompok. Kelompok 1 yang mana? Oke baik, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kita akan membahas 3 pokok bahasan pada pagi hari ini. Pokok bahasan yang pertama itu tentang bagaimana konsep perilaku konsumen. Kedua, tentang proses pembelian dan teori proses pelanggan pada bisnis retail. Kemudian ketiga, analisis cara menarik dan perhatikan pelanggan. Nah, Bapak kan sudah memberikan lembar kerja siswa. Nah, di situ Bapak berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan di dalam LK tersebut. Nah, kepada kelompok dipersilakan untuk berdiskusi. Oke baik, kelompok semua sudah berdiskusikan. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu tentang konsep dari perilaku konsumen dalam bisnis retail. Nah, kepada kelompok 1 silakan menjabarkan apa yang terdapat kelompok 1 tentang bisnis retail tersebut. Saya Pak. Bisnis retail secara umum adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa untuk konsumsi langsung atau tidak langsung. Dalam mata rantai perdagangan bisnis retail merupakan bagian terakhir dari proses distribusi suatu barang atau jasa dan bersentuhan langsung dengan konsumen. Terima kasih Pak. Oke baik, bagaimana perkara tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Oke baik, Bapak akan menjelaskan apa konsep dari perilaku konsumen dalam bisnis retail. Nah, istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengoperasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan. Kemudian, perilaku konsumen merupakan semua kegiatan, tindakan serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli dan menggunakan serta menghabiskan produk atau jasa. Nah, sedangkan bisnis retail tersebut adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa untuk dikonsumsi langsung atau tidak langsung. Dan dalam rantai perdagangan bisnis retail merupakan bagian dari terakhir dari proses distribusi suatu barang. Nah, rangsangan itu terdiri dari 4, yaitu produk, price, flash, dan promotion. Yaitu ditolak untuk memahami perilaku pembeli, yaitu rangsangan tanggapan atau stimulus respon model, yaitu rangsangan dari lingkungan masuk ke dalam kesadaran pembeli, karakteristik pembelian, proses pengambilan keputusan dan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada pokok bahasan yang kedua, yaitu dari kelompok 2, proses pembelian keputusan dan teori proses pelanggan bisnis retail. Kepada kelompok 2 silakan jabarkan hasil diskusinya. Baik Pak, jadi proses pembelian keputusan konsumen ini ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor budaya, yang kedua faktor sosial, dan ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir faktor psikologis. Sedangkan untuk dari keputusan pelanggan itu ada 5 tahap keputusan dalam pelanggan untuk melakukan pembelian. Yang pertama itu yang pengenalan masalah, selanjutnya pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima itu perilaku pasca pembelian. Sekian Pak. Oke baik, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, Bapak akan menjelaskan apa itu faktor-faktor tersebut. Yang pertama itu faktor budaya, yaitu masing-masing budaya terdiri dari jumlah sub budaya yang lebih menampakkan identitas sosiologi khusus bagi para anggotanya. Kemudian kedua itu faktor sosial, yaitu mencakup kebangsaan,
agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketiga itu faktor pribadi, yaitu keputusan pemilihan juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Yang keempat itu faktor psikologis, yaitu pilihan pemilihan seorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis, yaitu persepsi, pemilihan, keyakinan, dan sikap. Kemudian ketiga yang tadi dibahas oleh kelompok 2 yaitu pengenalan masalah, yaitu proses pemilihan dimulai ketika pemilih mengenali masalah atau kebutuhan. Kemudian yang kedua, pencarian informasi, yaitu konsumen terangsang kebutuhan akan mendorong mencari informasi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu orang pemasaran perlu mengetahui tentang evaluasi berbagai alternatif, yaitu bagaimana memproses informasi untuk mencapai pilihan mereka. Kemudian keempat, keputusan pembelian, yaitu saat dimana konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak produk yang bersangkutan akan membuat konsumen pemasaran berhubungan dengan pembeli. Kemudian kelima yaitu berlaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian antara perhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengarkan hal menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusan. Nah, oke baik, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu cara menarik dan mempertahankan pelanggan retail yang akan dibahas oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 silakan dengan hasil diskusi ya. Baik Pak, ini ada yaitu cara menarik dan memperhatikan pelanggan retail, yaitu communication mix atau bauran komunikasi yang dikenal dengan istilah promotion mix, di mana bauran komunikasi ini digunakan untuk membangun merek dan membangun kesetiaan pelanggan. Bauran komunikasi adalah aktivitas yang digunakan manusia untuk mengkomunikasikan kepada orang lain tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan dan meyakinkan orang lain tersebut untuk menggunakannya. Layout menunjukkan pengaturan susunan merchandise yang ditawarkan oleh toko dan juga ketersediaan ruang untuk berjalan apapun space bagi konsumen. Layout harus didesain berdasarkan target dari toko dan mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen saat berbelanja. Oke baik, Bapak akan menjelaskan lagi tentang cara menarik atau mempertahankan pelanggan retail. Nah, tadi kelompok 3 sudah membahas yaitu bauran komunikasi, juga dikenal dengan istilah promotion mix, yaitu bauran komunikasi digunakan untuk bangun merek atau bangun kesetiaan pelanggan. Bauran komunikasi adalah aktivitas yang digunakan manusia untuk mengkomunikasikan kepada orang lain tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, yang kemudian mendasar lingkungan melalui komunikasi virtual, yaitu melalui kepercayaan, warna, musik, dan kewangian untuk merangsang respon emosional serta persepsi pelanggan untuk memenuhi pelanggan yang beli barang. Oke baik, demikian saja materi kita pada hari ini. Adapun yang dapat Bapak simpulkan yaitu perilaku konsumen merupakan skala satu dari kebudayaan. Perilaku konsumen dapat dijadikan oleh para produsen atau pelaku bisnis sebagai acuan dalam menentukan strategi yang akan digunakan sebelum suatu pasar. Seiring dengan perkembangan teknologi, peran bisnis saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bisnis retail modern. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Bapak pamit ya. Ya.